Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Mohon maaf untuk pendengar semua. Bang Diko sedang tidak enak badan, karena mengalami batuk pilek. Nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Iya, sekarang saya ingat. Maafkan saya Bu Naya, ujar Lucy. Apa maksudmu Lucy? Maaf untuk apa? Tanya Binaya bingung. Lucy pun menceritakan pada Binaya bahwasanya uang 500.000 itu adalah pemberian dari Anyelir yang diberikan padanya sebagai bonus karena telah bekerja memuaskan. Tidak salah lagi, awalnya uang itu untuk pergantian nyawa sebagai tumbal, pungkas Lastri. Benar, ujar seorang pria baya berpakaian lusuh yang tiba-tiba memotong pembicaraan Lastri dan masuk ke dalam rumah. Bapak siapa? Tanya Lucy. Karena memang dia tidak mengenalinya, beberapa yang hadir pun juga tidak mengenali pria itu. Secara usia, sebenarnya pria lusuh itu tidak terlalu tua, hampir seumuran dengan Ustadz Faisal dan juga Soleh suami Binaya. Saya Broto, ujar pria baya itu memperkenalkan diri. Saya tinggal di desa sebelah, sambungnya. Apa yang Bapak maksud dengan membenarkan ucapan Lastri? Tanya Ustadz Faisal. Saudara saya mengalami kejadian yang sama. Broto menghela berat sebelum melanjutkan kembali perkataannya. Pada hari yang sama, saudara saya mencari barang rongsokan di sekitar rumah kosong itu. Katanya saat tidak menemukan barang-barang rongsokan di sekitar halaman, dia mencari di dalam rumah. Namun siapa sangka, ternyata saat telah masuk dia disapa oleh seorang gadis kecil bernama Bella yang sedang bermain bersama bonekanya. Saudara saya pun mengutarakan tujuannya, karena memang niatnya ke sana hanyalah mencari barang bekas yang bisa dijual lagi. Anak perempuan yang bernama Bella itu menyuruhnya menunggu di ruang tamu dan dia pergi ke dalam kamar yang berada di lantai atas. Tak berapa lama Bella kembali membawakan sejumlah uang, kemudian memberikannya pada saudara saya. Uang itu sebanyak 500.000. Lantas, potong Binaya yang penasaran dengan cerita Broto. Broto menghela napas berat sebelum melanjutkan kembali ceritanya. Dia tampak sangat tergoncang tatkala harus mengingat lagi nasib malang yang dialami saudara dan keponakannya. Ceritakan saja Pak Broto, biar semuanya menjadi jelas. Timpal Ustadz Faisal seolah memberi kekuatan pada Broto. Awalnya, saya ingin memakai uang itu untuk biaya berobat anak yang sedang sakit. Namun setelah dipikir-pikir dia lebih membutuhkannya, saya pun mengurungkan niat. Dan ternyata, oleh saudara saya uang itu dibelikan makanan enak, yang dimakan dia dan anaknya. Keduanya meninggal siang itu juga dalam keadaan tubuh membiru. Broto pun melanjutkan ceritanya. Merasa kematian saudara dan keponakannya tidak wajar, dia menanyakan hal itu pada seorang wanita yang bernama Emak Ejot, dengan membawakan sisa uang itu. Di tangan Emak Ejot setelah dibacakan mantra-mantra, uang itu berubah menjadi daun kapuk randu. Hal itulah yang membuat Broto yakin bahwa saudara dan keponakannya meninggal lantaran telah membelanjakan uang itu. Astagfirullah, jadi uang pemberian dari penghuni rumah kosong itu adalah bayaran nyawa untuk tumbalnya, pungkas Ustadz Faisal, diikuti warga yang hadir mengucapkan istighfar hampir berbarengan.
Sekarang di mana si emak yang bapak maksud? Tanya Lastri pada Broto. Broto bergegas keluar rumah. Walau tak lama kemudian masuk lagi bersama seorang perempuan tua renta. Perempuan tua itu mengalami kebutaan, kedua bola matanya pecah dan memegang tongkat. Ini Ibu Ebot, biasa dipanggil Emak Ejot, ujar Broto. Atas permintaan beliaulah saya datang kemari, sambung Broto. Di mana gadis yang bernama Lucy itu? Broto, pungkas Emak Ejot dengan suaranya yang sudah bergetar khas orang tua seumuran dengannya. Lucy bangkit dari singgasananya, kemudian menghampiri Emak Ejot. Dia berkata sembari memegang tangan perempuan tua itu, "Saya Lucy Mak." Emak Ejot tersenyum tatkala merasakan sentuhan Lucy di tangannya. "Akhirnya saya temukan perawan satu suro." Semua terkejut mendengar perkataan Emak Ejot. Kenapa dia mengatakan Lucy perawan satu suro? "Iya Emak, saya memang lahir di malam satu suro," ujar Lucy. Dalam primbon Jawa, seseorang yang lahir pada malam satu suro bisa menyerap gelombang energi alam. Ini sangat cocok untuk melawan sebangsa lelembut, ujar Mak Ejot. "Maaf Mak, apa hubungannya semua ini dengan bangsa lelembut?" tanya Bayu yang sedari tadi hanya diam saja. "Anyelir itu adalah sebangsa lelembut. Saya berani berbicara begitu, karena dulu saya adalah abdi setianya." Semua warga yang berada di rumah Lucy terkejut mendengar pengakuan Emak Ejot. Beberapa memilih berpamitan karena tidak ingin berurusan dengan makhluk gaib sebangsa lelembut itu, yang dipercaya bisa mencelakai siapa saja. Anyelir adalah cucu Lasmi putri kembang Gunung Lawu. Di sanalah Ronggo Warsito dan Roro Fitria meminta persugihan. Mereka menyembah Anyelir. Tapi sayangnya di akhir hayat kedua suami istri itu berkhianat. Dianggap berkhianat karena tidak lagi memberikan tumbal nyawa. Anyelir diusir oleh Lasmi dari Gunung Lawu. Karena telah berani mengambil alih sebagai sesembahan persugihan. Semenjak itu Anyelir terus menebar pesona. Dia bertekad akan menuntut tumbal sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikutnya dan membuat kerajaan sendiri. Warga yang tersisa makin ketakutan tatkala mendengar pemaparan Emak Ejot tentang Anyelir. Mereka yang tersisa segera berpamitan karena sudah tidak kuat mendengar cerita itu. "Astagfirullah, semoga Allah melindungi kita semua," ujar Ustadz Faisal. "Lantas, bagaimana caranya saya bisa keluar dari kemelut ini, Emak?" tanya Lucy. "Malam kelahiranmu?" jawab Emak Ejot. "Malam satu suro?" tanya Lucy. "Iya, karena pada malam itu menjadi gerbang antara dunia gaib dan dunia manusia," pungkas Emak Ejot. "Maaf Emak, bukankah seseorang yang keluar rumah pada malam satu suro ini akan mendapatkan kesialan dan hal buruk yang akan menimpanya? Itu mungkin bagi orang yang awam, tapi tidak untuk masalah ini," timpal Emak Ejot. "Lantas, bagaimana dengan nasib anak saya?" tanya Binaya. "Anak kamu tidak bisa lagi dibebaskan, karena sudah memiliki keterikatan dengan Anyelir. Dia dianggap tumbal, sesembahan, dan akan menjadi abdi setianya untuk selama-lamanya," pungkas Emak Ejot. "Astagfirullah, Pak Ustadz, bagaimana dengan anak kami?" ujar Binaya yang makin panik, diikuti derayan air mata. Hati ibu mana yang tak hancur mendengar kabar anaknya begitu. "Bu Naya, lebih baik kita kembalikan semuanya kepada Yang Maha Segala-Segalanya. Jangan berhenti berdoa, mendoakan agar yoga tenang di sana adalah yang terbaik ketimbang mencari sesuatu di luar kuasa kita sebagai manusia," jawab Ustadz Faisal. "Betul Bu, mungkin yang saya alami juga suatu bentuk teguran dari Allah. Karena saya terlalu sibuk bekerja hingga lupa pada Yang Maha Kuasa, hingga dengan mudah setan mempengaruhi jiwa saya," sambung Lucy.
Kita akan mendoakan yang terbaik buat yoga. Semoga Allah memudahkan perjalanan menuju alam yang sesungguhnya. Timpal Ustadz Faisal. Amin. Terima kasih Ustadz, ujar Binaya dan Soleh. Tidak terasa waktu seolah berjalan lebih cepat, hari pun sudah menjelang tengah malam. Warga yang bertamu di rumah Lucy sebagian telah pulang ke rumah masing-masing, yang tersisa hanya Bayu, Ustadz Faisal, Lastri, Binaya dan suami juga Broto dan Emak Ejot. Namun tak berapa lama kemudian, mereka juga ikut berpamitan setelah beberapa menit sesudah warga pulang. Bab 12, Lucy sepertinya hari sudah malam. Saya juga pamit, ya, ujar Bayu. Apa hendak dikata, sebenarnya berat bagi Lucy untuk mengikhlaskan kepulangan Bayu. Karena memang dalam kondisi seperti ini, dia masih memerlukan sesosok yang bisa menghiburnya selain Vitara. Baiklah Bayu, hati-hati di jalan, ujar Lucy yang mau tidak mau harus merelakan Bayu pergi dari rumahnya. Namun saat Bayu menghidupkan motor dengan cara di starter, sekelebat Lucy seolah bisa melihat masa depan yang akan terjadi pada Bayu. Di dalam terawangannya, dia seolah melihat Bayu mengalami kecelakaan maut, menabrak mobil truk. Bayu, saya mohon, sebaiknya malam ini kamu jangan pulang. Saya mohon, ujar Lucy memelas menghampiri Bayu dengan kedua tangan tertelungkup di dada. Kenapa? Tanya Bayu heran yang melihat Lucy memohon kepadanya. Lucy segera memeluk tubuh Bayu ketika pria lajang itu mematikan kembali motornya. Bayu nampak bingung melihat gelagat Lucy. Saya melihat kamu mengalami kecelakaan Bayu, saya mohon kamu jangan pulang, pungkas Lucy yang masih dalam posisi mendekap tubuh Bayu. Lucy, tidak mungkin kalau saya bermalam di rumahmu, apa kata orang-orang nanti, ujar Bayu. Saya tidak mau kehilangan kamu Bayu, pungkas Lucy berat. Bayu tersenyum mendengar perkataan itu, dia membela lembut kepala Lucy kemudian berkata, saya tidak akan meninggalkan kamu dalam keadaan apapun Lucy. Sudah nginapnya di rumah saya saja, ujar Binaya yang tiba-tiba muncul tak jauh dari lokasi Lucy dan Bayu. Loh, Bu Naya belum tidur, ya? Tanya Lucy. Belum Lus, tadi sebentar lagi masih mau ngadem. Ayo Bayu ke rumah saya. Binaya segera menghampiri Bayu mengambil tangannya dan menuntun seperti memapa anak kecil. Anehnya, Bayu seolah terhipnotis. Dia menurut saja tatkala Binaya memapah tangannya. Lucy heran melihat Binaya begitu berani terhadap laki-laki yang bukan muhrimnya. Apalagi yang dilihatnya saat ini tidak seperti biasanya yang sering memakai busana muslimah berbalutkan jilbab. Kali ini dia memakai pakaian seperti daster serba putih walaupun berlengan panjang. Hal itu jarang terlihat selama ini. Selain itu wajahnya juga terlihat pucat. Kakak, kok kaki Bu Naya tidak menapak tanah, pungkas Vitara. Astagfirullah. Bayu, dalam sekejap mata mendengar kalimat istighfar dari Lucy, sosok Binaya berubah ke wujud aslinya. Hai. Suara gelak tawa cekikikan itu menyadarkan Lucy, bahwasanya sosok bersama Bayu bukanlah Binaya melainkan adalah kuntilanak. Kuntilanak, teriak Lucy. Kakak, takut. Ujar Vitara yang ketakutan melihat sosok hantu berpakaian serba putih itu. Hal itu membuat Lucy tidak bisa menolong Bayu, dia hanya bisa berteriak untuk menyadarkan Bayu. Walaupun Bayu bisa mendengar suara Lucy, tapi sayangnya walau telah berusaha, dia malah merasakan seperti tidak mempunyai tenaga. Tangan kuntilanak yang memegang tangannya begitu sulit untuk dilepaskan. Tidak hanya itu, lidah Bayu keluh tak mampu berucap sepatah kata pun.
mulutnya seolah terkunci diiringi keringat dingin yang mulai membasahi tubuhnya. "Bayu, baca ayat kursi," teriak Lucy. Walaupun Bayu tidak bisa menjawab, tapi dia masih bisa mendengar dengan jelas perkataan Lucy. Sesuai arahan dari Lucy, Bayu membaca ayat kursi di dalam hati, diikuti Lucy dengan suara lantang sambil memeluk dan menyembunyikan wajah Vitara yang ketakutan. "Allahu la ilaha illa hawal hayul qayyum, la tahuzuhu sinatun wa la naum." Setelah Bayu selesai membaca ayat kursi, perlahan sosok kuntilanak itu menghilang, dan tubuhnya kembali seperti sedia kala. "Alhamdulillah," ucap Lucy dan Bayu berbarengan. Setelah kejadian itu, Lucy segera mengantar Bayu ke rumah Binaya. Binaya dan Soleh bisa mengerti setelah mendengar penjelasan Lucy tentang penglihatannya, akan kejadian yang dialami Bayu jika dia pulang malam ini. "Ya sudah, kalau begitu, Bayu tidur di rumah kami dan saya akan menemani Lucy tidur di rumahnya," ujar Binaya. Beberapa menit kemudian, karena memang jarak rumah Binaya dan Lucy hanya kelang 3 rumah saja, keduanya sampai di kediaman Lucy. Malam yang hampir pukul 1 dini hari, membuat Binaya dan Vitara segera masuk kamar dan tidur saat sampai di rumah Lucy. Namun pada saat Lucy hendak menutup pintu rumah, dia seolah melihat sekelebat bayangan putih turun dari pohon di samping rumahnya. "Kuntilanak itu lagi," pikir Lucy. Dia pun mengabaikan sekelebatan putih itu. Namun saat hendak mengunci pintu rumah, "Lucy," terdengar suara memanggil dari arah samping rumah, yang sepertinya panggilan itu berasal dari bayangan putih tadi. Tanpa adanya rasa takut, Lucy menghampiri bayangan putih yang memanggil namanya itu. Saat tidak beberapa jauh lagi dari bayangan itu, Lucy bertanya sembari memicingkan mata. "Kamu siapa?" "Aku adalah Narti." "Lucy," jawab sosok putih itu yang mengaku kalau dirinya adalah Narti. "Narti, benarkah itu kamu?" Lucy bertanya kembali untuk meyakinkan bahwa dia tidak salah dengar. Sosok putih yang mengaku Narti itu menghampiri Lucy. Dia berjalan tanpa menyentuh tanah, wujudnya juga tidak padat seperti transparan. Kamu beneran Narti?" tanya Lucy gugup karena dia heran melihat perwujudannya yang berbeda jauh dengan Narti yang dia kenal. "Jangan takut Lucy, ini Narti temanmu. Aku bahagia melihat kamu bisa kembali ke tengah keluargamu," jawab Narti yang kini benar-benar sudah berada tepat di hadapan Lucy. "Kalau kamu benar Narti, aku mau bilang terima kasih. Karena atas bantuannya aku bisa berkumpul kembali bersama adikku," ujar Lucy yang sepertinya masih ragu dengan pengakuan bayangan itu. Karena memang sosok yang mengaku Narti ini terlihat menyeramkan. Di beberapa tubuh sosok itu kulitnya terkelupas hingga kelihatan tulangnya. "Benar Lucy, ini aku Narti. Beginilah kondisi tubuhku saat terakhir kali di bumi. Bahkan kakakku Lastri menemukan aku hanya menyisakan tulang belulang. Maafkan aku yang telah meragukan kamu Narti. Aku senang kita akhirnya bisa bertemu lagi. Setelah tadi kamu pergi begitu saja," ucap Lucy. Lucy menghampiri Narti dengan niat ingin memeluk sahabat yang telah banyak membantunya itu. Tapi sayangnya Lucy tidak bisa menyentuhnya, dia bahkan hampir tersungkur ke tanah. "Narti, ada apa dengan tubuhmu? Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu?" tanya Lucy. Narti hanya tersenyum melihat gelagat Lucy yang masih belum bisa menerima kelebihan yang dimilikinya saat ini. "Tenang Lucy, ternyata kamu belum bisa memahami kelebihanmu saat ini." "Kelebihan apa Narti?" tanya Lucy bingung. "Kamu masih ingat saat orang-orang tidak bisa melihatmu? Itu karena mereka melihatnya dengan mata lahir.
begitu juga denganmu kali ini, kamu tidak bisa menyentuhku, dan hanya melihatku seperti bayangan, karena kamu melihatnya dengan mata lahir seperti penglihatan manusia normal, jawab Narti. Mendengar jawaban dari Narti, Lucy semakin tidak mengerti apa yang dimaksud oleh temannya itu. Bab 13, Narti, tolong jelaskan, apa maksud dari ucapanmu itu, dan bagaimana caranya biar aku bisa melihat lebih nyata dan bisa menyentuhmu, tanya Lucy. Lucy, jika kamu ingin melihatku dengan wujud yang sempurna, gunakan mata batinmu. Bukan hanya itu, kamu juga bisa menyentuhku. Bagaimana caranya, Narti? Aku ini cuma manusia biasa, apa aku bisa? Tanya Lucy yang semakin tidak mengerti. Kamu masih terlalu lugu untuk bisa memahami semua ini, Lucy. Padahal aku telah membuka ke-6 panca inderamu, makanya saat ini kamu bisa melihatku. Apakah itu benar, Narti? Benar, Lucy. Buktinya saat ini kamu bisa melihat dan mendengar ucapanku. Bagaimana caranya, Narti? Sekarang pejamkan mata, fokuskan pikiranmu, kemudian lihat aku dengan mata batinmu. Jangan buka matamu jika kamu belum berhasil melihatku lebih nyata dari sebelumnya. Dengan yakin Lucy menutup kedua matanya, dan mengikuti semua arahan dari Narti. Awalnya cuma gelap yang Lucy lihat, karena memang kedua matanya terpejam. Namun lama-kelamaan walaupun perlahan dia bisa melihat Narti lebih jelas hingga nampak nyata. Iya, Narti, sekarang aku bisa melihatmu walau dalam keadaan mata terpejam, ujar Lucy. Sekarang buka kembali matamu, Lucy. Sesuai arahan Narti, perlahan Lucy membukakan matanya, tapi bukan hanya wujud Narti saja yang terlihat olehnya. Beberapa sosok lain yang memiliki wajah aneh, dapat dia lihat juga. Astagfirullah, Lucy terkejut hingga terperanjat sampai mundur 2 langkah. Jangan takut, Lucy. Sebenarnya mereka ada di setiap saat, hanya saja yang membedakannya. Kalau di waktu sebelum-sebelumnya tidak melihatnya, tapi sekarang bisa, itu karena kamu melihat mereka saat ini dengan mata batin. Sekarang sentuh aku, Lucy, pasti sudah bisa. Benar apa yang dikatakan Narti. Saat ini Lucy bukan hanya melihat temannya itu lebih nyata, dia juga bisa menyentuh dan memeluknya. Narti, kenapa wajah mereka sangat menyeramkan? Aku tidak terbiasa dengan penglihatan ini. Aku takut, Narti. Tubuh Lucy gemetar, karena memang masih memiliki perasaan takut. Musabab, ini adalah kali pertamanya bisa melihat sebangsa makhluk tak kasat mata. Lucy, apakah kamu juga takut denganku? Tanya Narti. Tidak, Narti, kita kan sahabat, mana mungkin aku takut. Lalu, apa bedanya dengan mereka? Mereka juga bisa jadi sahabatmu. Jangan takut pada wujud mereka, Lucy, karena pada dasarnya manusia itu lebih menakutkan dari kami. Apa maksudmu, Narti? Aku semakin tidak mengerti, jawab Narti. Lucy, dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, kamu juga bisa mengetahui mana yang jahat dan mana yang baik di antara mereka. Berbeda dengan manusia, kamu tidak akan tahu isi hatinya meskipun memiliki hubungan yang sangat dekat. Bagaimana? Bukankah itu lebih menakutkan? Pungkas Narti. Kamu benar, Narti. Jadi menurutmu, aku harus bagaimana dengan mereka? Tanya Lucy. Tidak perlu gimana-gimana, Lucy, seperti biasa saja selayaknya pada manusia, jawab Narti. Tapi Narti, apakah mereka tidak akan menggangguku? Tanya Lucy. Rupanya masih ada kekhawatiran dalam dirinya tentang makhluk-makhluk tak kasat mata yang dilihatnya saat ini. Kamu begitu polos, Lucy, sama seperti manusia. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Lucy menganggukkan kepala,
sepertinya sedikit demi sedikit dia mulai memahami. Mulailah untuk beradaptasi dengan perubahanmu, Lucy. Ingat pesanku, manfaatkan kemampuan yang kamu miliki untuk menolong orang. Panggil bila kamu mengalami kesulitan. Aku pasti datang untukmu, sahabat. Perlahan setelah memberi penjelasan panjang lebar tentang kemampuan yang dimiliki Lucy saat ini, Narti menghilang dari pandangan, begitu juga dengan sosok-sosok berwajah aneh lainnya. Beberapa menit setelah itu, suara azan subuh berkumandang di masjid. Lucy pun memutuskan untuk mengambil wudhu di sumur yang berada tidak jauh di belakang rumah. "Lucy, kamu dari mana? Kenapa ibu tidak melihatmu tidur bersama kita saat bangun tadi?" tanya Binaya. "Mengambil wudhu, Bu. Mau sholat subuh," jawab Lucy. "Ya sudah, ibu pamit dulu. Takut nanti bapak mau kerja," ujar Binaya. "Iya, Bu Naya. Terima kasih telah menemani kami." Lucy pun segera melaksanakan sholat subuh setelah memastikan Binaya berlalu. Tidak terasa Lucy melewatkan malam tanpa sekejap pun tertidur. Namun ketika selesai sholat subuh rasa ngantuk mulai menjelma. Lucy memutuskan untuk membuat sarapan pagi. Dia takut nanti Vitara bangun dan lapar. Setelahnya, barulah dia memejamkan mata walau sebentar untuk mengusir rasa kantuk. Memang pasca masalah di rumah kosong itu, Lucy belum mendapatkan pekerjaan baru. Bukan hanya itu, selama 3 minggu kerja di rumah anyelir, Lucy juga tidak mendapatkan gaji sepeser pun. Untuk makan di beberapa hari ke depan, dia hanya mengandalkan sembako yang tersisa di rumahnya. "Vitara, jika kamu mau sarapan, lihat aja di atas meja makan. Kakak mau tidur sebentar ya, kakak ngantuk." "Iya Kak, nanti saja Vitara belum lapar. Kamu mainnya di rumah saja. Jika Kak Bayu kesini dari rumah Bu Naya, bangunin kakak." "Iya Kak." Setelah berpesan pada Vitara, Lucy segera berangkat ke alam mimpi. Rasa kantuk yang melanda membuatnya tak mampu menunda-nunda lagi. Sekitar pukul 9 pagi, Vitara yang sedang bermain masak-masakan seorang diri, terkejut saat melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. "Mobil siapa ya? Kayaknya nggak mungkin kalau Kak Bayu. Soalnya Vitara tidak pernah melihat Kak Bayu bawa mobil main ke sini," ujar Vitara pada diri sendiri. Saat seorang perempuan sang pemilik mobil keluar dari dalam mobilnya, Vitara bisa mengenali wajahnya, tapi dia tidak tahu orang itu siapa. "Hei, Vitara, Kak Lucy-nya ada?" tanya perempuan itu. "Ada, sebentar Vitara panggilkan," jawab Vitara yang lalu pergi ke kamar Lucy. Kakak Lucy, bangun Kak, ada tamu." "Siap, Bayu ya, suruh masuk. Kamu bilang suruh menunggu biar kakak mandi dulu." Lucy segera mengambil handuk dan berniat ingin mandi. Rencananya hari ini Lucy mau minta tolong pada Bayu untuk mengantarnya mencari pekerjaan. Musabab dia tidak punya uang lagi untuk membayar transportasi. Bukan Kak Bayu. Dia perempuan," ujar Vitara. "Perempuan? Siapa emangnya? Kayaknya perempuan itu majikan kakak deh." "Astagfirullah, apakah itu Mbak Anyelir?" pikir Lucy. Lucy mengurungkan niat untuk segera mandi. Dia mulai penasaran dengan sosok tamu yang diceritakan oleh Vitara adiknya. "Untuk apa dia kesini?" ujar Lucy dengan suara pelan tatkala mengetahui sosok perempuan berdiri di depan rumahnya, yang belum sempat ditawarkan masuk oleh Vitara. Rupanya ucapan Lucy didengar oleh Vitara. Pasti ada sesuatu yang penting. Kalau tidak, mana mungkin ibu itu bertamu sepagi ini, pungkas Vitara. "Hus, kamu ya, kebiasaan suka ikut campur urusan orang dewasa, jika dia Mbak Anyelir,"
Untuk apa lagi dia mencariku? Bukankah semua kejadian yang aku alami beberapa hari terakhir sudah cukup membuktikan bahwa dia bukanlah manusia?" Bersambung.